Selamat datang semua di channel ini, channel baru yang menyuguhkan sebuah alur dari cerita manhwa. Semoga kalian semua tertarik akan video yang saya buat. Tak lupa pula saya ingin mengatakan agar kalian tidak lupa like, komen, dan subscribe, karena dengan itu saya selaku admin akan bersemangat untuk membuat konten lebih lanjut. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seseorang yang sedang disibukkan dengan membaca sebuah buku. Dikala yang lain sedang asik bermain bola, senyuman lembutnya, yang menceritakan tentang kesukaan yang ia lakukan hanyalah membaca komik dan novel, dikala teman seusianya sibuk dengan bermain. Di tengah kesukaan yang ia lakukan, terbesit khayalan yang mengungkapkan sebuah keinginan yang menjadi sebuah karakter utama dalam cerita. Akan tetapi, di suatu hari, kesukaan yang sering dilakukan, tergantikan dengan kecanduan, akan adanya sebuah game tertentu. Dalam kecanduan yang ia rasakan, dia menunjukkan sebuah bakat yang ia miliki. Dan, mendapatkan sebuah hasil yang bagus, sebagai seorang pro gamer. Tak peduli, seberapa kerasnya mencoba. Dengan rasa kecewanya, mengungkapkan bahwa, hal yang ia lakukan tidak bisa membuatnya, sebagai seorang tokoh utama. Di suatu hari, tepat tanggal 2 Februari, kejadian tak terduga terjadi. Seketika, senja kota yang berganti malam, kini, sebuah cahaya kebiruan keluar dari atas langit. Sebuah kejadian yang dinamakan katalis. Kejadian yang sedang dialami, membuat semua orang panik akan hal itu. Sebuah kenyataan, yang menjadi game, seperti game sungguhan. Sebuah dungeon muncul, secara tiba-tiba di suatu sudut kota. Yang, beramai orang lalu lalang di sekitar kota. Dari dungeon itu, para monster muncul di hadapan mereka. Dan, saat bersamaan, kemunculan dungeon pun terjadi. Sebagai kebalikan mereka, yang menggunakan pedang dan sihir muncul. Dan kemunculan itu, mereka menyebutnya, dengan user mana. Lalu, di era ini, mana user, mendapatkan sebuah privilege, daripada seorang selebriti atau bintang olahraga. Tergambar jelas sebuah televisi besar yang terpampang jelas di sudut gedung, seseorang yang telah melihat dan mendengar sebuah wawancara. Dari seorang anggota televisi yang menanyakan, tentang rahasia dalam menyelesaikan suatu dungeon. Dan, dijawab dengan senyuman yang khas muka seorang hunter yang menjelaskan bahwa, yang terpenting dalam menyelesaikan sebuah dungeon, adalah seberapa teliti mempelajari dungeon. Rasa senang dan tatapan penuh percaya dirinya, ia bertekad bahwa dirinya akan menjadi sebuah user mana. Akan tetapi, 8 tahun pun telah berlalu. Mimpi yang ia rencanakan telah hancur berkeping-keping, sebuah mimpi yang menyisakan sebuah rasa kecewa. Dalam kecewanya, ia membuka sebuah kertas lusuh dari genggaman tangannya. Sebuah ekspresi kecewa yang dia rasakan, akan takdir yang ia terima, dikala dia melihat kertas lusuh, yang bertuliskan hasil kebangkitan. Dari Asosiasi User Korea, kertas lusuh yang bertuliskan nama, Jin Jeongdo, dengan mana yang dimiliki hanya 7, strength hanya 15, stamina hanya 17 dan refleks hanya 27. Tak luput dari level deteksi mana, yang bertuliskan 13, dengan talent, communication, game, dan perseverance. Tak henti-hentinya sebuah penderitaan dan rasa menyedihkan ia rasakan. Di mana sebuah kerja kerasnya hanya memperoleh kemampuan sampah. Penderitaan yang ia rasakan, membuat keinginan yang Jin dambakan, menjadi seorang tokoh utama. Hanya sebuah khayalan. Di tengah penderitaan itu, laju Jin masuk ke dalam rumah. Sembari merencanakan sebuah istirahat tidur seharian. Karena, ketidakkepunyaan pekerjaan saat itu. Akan tetapi, laju Jin terhenti dengan perasaan kaget yang Jin terima. Dikala seseorang wanita yang sedang menunggu akan kehadirannya. Tentu saja, perasaan ambigu pun tak luput dikala seorang wanita berada di kamarnya. Rasa tanya, dan alasan dilontarkan Jin kepada wanita itu. Dan, di tengah rasa penasarannya, wanita itu menjelaskan, bahwa dia adalah seorang agen, dari The Universe bernama Winry Makina. Tak lupa juga, wanita itu mengatakan, bagi Anda yang mewujudkan keajaiban pertama, saya datang memberi hormat dan memberikan sebuah hadiah. Sontak, rasa penasaran pun tak luput dari dalam dirinya.
Rasa tanya penuh penasaran, akan mewujudkan sebuah keajaiban. Dan, Jin yang menyatakan secara sepihak bahwa, kenapa kemampuan menyedihkan yang Jin miliki, sampai-sampai dianggap sebuah keajaiban. Lalu, ketika Jin selesai dengan pertanyaan yang ia keluarkan, tiba-tiba sebuah cahaya keemasan muncul dari ujung tangan wanita itu. Sembari mengeluarkan cahaya, ia mengatakan bahwa Jin adalah seorang yang berharga. Karena Jin adalah orang kedua yang membangkitkan communication level 3 semenjak lahirnya The Universe. Dan sembari mengeluarkan cahaya kemasan pada Jin, wanita itu memohon kepada Jin agar Jin menerima hadiah dengan rasa hormat dan berbahagia. Dan seketika itu, sebuah mantra dia ucapkan, Skill Grand. Itulah nama sebuah cahaya yang akan memasuki tubuh Jin. Lalu, Skill Grand yang diterima Jin membuat lingkaran muncul ke atas, yang membuat warna mata Jin berubah kala itu. Cahaya kuning silaunan indah beriringan serentak, memasuki tubuhnya. Lalu, tiba-tiba dikala Jin telah merasakan itu, cahaya telah menghilang, bersamaan tubuhnya tersungkur ke lantai kamar. Angin berhembus di kala itu. Setelah apa yang sedang terjadi, Jin bertanya-tanya pada dirinya, akan hal yang baru saja Jin alami. Dengan tiba-tiba, ia terkejut ketika ada suara yang berbisik bahwa, skill observasi, status window toleran dan skill yang terintegrasi, info gacha telah sukses diberikan. Dan seketika mendengar itu, dia terkaget-kaget dibuatnya. Karena, skill yang baru saja ia terima, dan kejadian itu pun tak membuat ia luput akan tanya dalam dirinya. Dikala gumaman Jin, suara itu pun muncul dengan menyuruh Jin untuk menggunakan skill window untuk menjawab rasa penasarannya. Sontak kejadian itu membuat Jin mencari suara asal suara yang ia dengar. Rasa bingung pun tak terelakkan kala itu, yang dimana perkataan Jin untuk menjelaskan yang terjadi pun dia lontarkan. Dan sampai akhir, di mana sebuah suara yang menggema itu mengatakan perpisahan dan sanjungan atas pertemuan sang keajaiban pertama. Dengan rasa kesal dan lantang Jin mengatakan, bahwa dia masih mempunyai banyak pertanyaan padanya. Lalu tepat berdirinya, ia jatuh tersungkur pada lantai kamar sembari mengatakan, apakah aku berhalusinasi atas apa yang terjadi, atau mungkin karena terlalu banyak minum. Lalu, dikala gumamannya, dia melakukan apa yang dikatakan suara itu, untuk mengatakan status window, dan dengan seketika sebuah layar status muncul di hadapannya. Lalu terlihat statusnya yang bertuliskan, Jin Jeongdo, level 1, mana 1 dari 7, talent, communication level 3, game level 2, perseverance level 1, strength 15, stamina 17, mana detektor level 17, refleks 27. Dia melihatnya sambil bertanya-tanya kalau yang ia lihat bernama status window. Dan setelah melihat itu, mata Jin tertuju dengan penasaran saat melihat info gacha pada status window-nya. Telunjuk tangannya pun tak luput untuk menekannya, dan menjawab akan rasa penasaran pada info gacha yang terdapat pada status window. Dan di saat dia menekan info gacha itu, hal aneh pun terjadi. Kalau waktu bersamaan, keluarlah sebuah monster aneh dari jendela warna kuning. Sontak hal itu memicu ketakutan Jin sesaat menekan tombol. Yang memicunya sebuah monster aneh yang keluar. Dan, di saat rasa takut yang dia hadapi, seketika monster tersebut mengeluarkan lidahnya yang memberikan sebuah kertas dalam bola transparan berbalut cahaya kemasan. Rasa takut pun berhenti sejenak, dan membuat suasana tenang kala itu. Dan seketika itu bola yang Jin terima kini menyisakan sebuah kertas dengan informasi sistem menjelaskan bahwa rare info telah didapat. Tatapan nan tajam yang melihat itu, membuat Jin berpikir bahwa itu adalah sebuah mimpi. Dikala, lirikan matanya melihat sebuah informasi dari sistem yang bertuliskan, rare, di minggu kedua bulan April tahun 2031. Nomor pemenang lotre adalah 17, 11, 1, 39, 37, 27. Dan nomor bonusnya adalah 23. Info gacha pertama hari ini tidak menggunakan mana. Lalu di saat kejadian itu, flashback diperlihatkan di mana, 1 hari yang lalu sebelum Jin menerima kejadian itu. Di sebuah gedung menjulang langit,
Terdapat sekumpulan karyawan yang sedang bekerja di kantor, dengan seseorang yang menyuruh Jin dan karyawan untuk berkumpul. Tertuju pada seorang pria kantoran bernama, pemimpin Guild Uang yang bernama, Choi Cheolion. Yang menjelaskan, bahwa mereka harus paham dengan kompetensi memperoleh batu mana dengan kualitas baik, dan betapa sengitnya kompetensi tersebut. Lalu, suasana berubah senang yang menyeringai di balik semua karyawan. Ketika Choi mengatakan, berkat Jin yang meyakini Sekerjung, guild tersebut mendapatkan kontrak untuk dungeon baru. Dalam sorak-sorai bergemuruh itu, Jin dihampiri oleh karyawan lain yang sedang menanyakan, tentang bagaimana Jin bisa melakukan kontrak dengan Sekerjung. Karena Sekerjung dikenal sebagai pemilih, sampai guild terkenal pun menawarkan sejumlah uang padanya. Di sela perbincangan yang terjadi dengan Jin, seorang pria melewati Jin dan yang lain sembari mengatakan, bahwa Jin hanya sales kecil. Dan pasti enak mendapatkan pengakuan dari orang lain dan minum alkohol bersama mereka. Sontak perkataan terdengar oleh Choi, yang seketika menyuruh untuk Hakrea menjaga bicaranya. Akan tetapi, dia membalasnya dengan mengatakan, apakah salah dengan perkataanku? Karena aku pergi dungeon dengan mempertaruhkan nyawaku sendiri. Kemudian nampak rasa benci yang dikeluarkan Hakrea kepada Jin yang tampak dari matanya. Karena rasa iri yang dialami Hakrea, dia mengira bahwa Jin hanya omong kosong saja. Dan semua orang memberikan pujian, Hakrea menganggap bahwa ini tidak enak untuk dipandang. Sontak perkataan Hakrea terdengar oleh Choi, dia mengatakan dengan lantang kepada Hakrea yang sedang keluar dari ruangan. Apa kau pikir hunting saja, agar guild bisa berfungsi? Hakrea yang keluar pun mengatakan, ya, bahwa aku orang jahatnya di sini. Setelah selesai Hakrea keluar nampak Choi yang merasa kesal akan perkataan Hakrea pun disudahi dengan Jin yang meredam amarah dari Choi. Dan setelah amarahnya teredam, Choi memberikan sebuah uang untuk gaji Jin pada pekerjaannya, sontak raut wajah senyum dan senang tak luput juga ia rasakan. Mengingat bahwa ia sudah berhasil mengumpulkan uang itu, cita-cita yang selalu Jin impikan, menjadi manauser. Dengan biaya sebesar 300.000 won. Lalu, kini ia yang sedang berada di sebuah gedung yang terdapat lalu lalang orang berkumpul. Dalam berdirinya ia menatap ruangan yang dimana sebuah alat yang bisa mengubah manusia menjadi seorang manauser, dan juga mengukur sebuah kecakapan talent unik. Di saat berdiri, Jin yang sedang menatap, dari arah belakang yang memanggil Jin. Kedatangan mereka bukan tanpa sebab karena mereka datang untuk menghadiri Jin dan Yun Seoyun menjadi seorang manauser. Raut wajah senang pun terpatri kepada mereka. Dan setelah pintu terbuka, setelah menunggu seseorang selesai, kini tiba saatnya Seoyun masuk, dengan mengatakan, "Opa, aku duluan." Sontak perkataan Seoyun pun membuat Jin sedikit merasa kesal karena, Jin menyuruh untuk memanggil Jin dengan sebutan pemimpin, tetapi Sohyun menyebut nama Jin dengan Opa. Dan tak luput juga mereka yang di belakang memberikan rasa semangat untuk Seoyun. Di saat masuknya Seoyun, Jin melihat Hakrea yang sedang di belakangnya, rasa penasaran pun mulai muncul. Jin mengira bahwa Hakrea datang karena Seoyun, firasat buruk pun muncul, yang membuat Jin harus berhati-hati. Dan saat Jin berfirasat lalu tiba-tiba sebuah papan pengumuman hasil tes pun muncul. Dengan jumlah mana 11, mempunyai 4 talent dan talent utamanya adalah villains. Terlihat pula seseorang yang menangis, sedang ditenangkan oleh temanya, karena talent yang dia punya sulit digunakan dalam pertarungan. Dan dari tatapan Jin pula terdengar seseorang mengatakan bahwa, seseorang awaker disebut sebagai undian. Perempuan itu menjelaskan jika punya sebuah talent yang tinggi dan cocok untuk pertarungan itu bagus, tetapi selain itu cuma sampah. Dan nantinya meski mendapatkan 3 skill saat naik level, kalau skill itu jelek kemungkinan skill tersebut juga akan jelek. Dan pada saat mendengarkan itu Jin seketika mengeluarkan keringat yang bercucuran, karena jika skill yang ia peroleh tidak berguna untuk dungeon, maka 300.000 won akan terbuang secara percuma. Setelah mendengar itu kini tiba waktunya bunyi pintu pun terdengar yang menandakan bahwa seseorang telah selesai, dan itu adalah Seoyeon. Sontak perasaan kaget pun mulai menggema di sisi ruangan. Karena, status Seoyun yang memiliki mana sebesar 27, jumlah talent 11,
dan talent utama adalah saintes. Sontak informasi tersebut memicu sebuah kerumunan hebat yang berbondong-bondong menuju Seoyon. Karena, veteran 3 tahun sekalipun mempunyai mana sebesar 30, tetapi mana Seoyun berkapasitas 27 pada pengukuran pertama. Talent yang dipunyanya 11, dijelaskan bahwa di Korea paling tinggi 13 talent. Dan saintes sebagai talent utama, merupakan skill yang sama dengan mesianya Prancis. Ryu sorak tak terelakkan seraya menyerukan bahwa bintang bersinar telah muncul. Dan pada akhirnya mereka terhenti dengan Kui yang menghalangi mereka, kerumunan orang berbondong-bondong untuk mengajak Seoyun bergabung dengan gulit mereka. Terlihat Seoyun yang beranjak pergi meninggalkan mereka, bertemu dengan Jin dengan rasa kagetnya, yang mengucapkan selamat atas pencapaiannya dan mengatakan apa yang Seoyun lakukan, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Dengan kikuk Seoyun bertemu dengan Jin yang membalas bahwa rasa yang Sohyun hadapi bagaikan mimpi. Dan tak lama mereka bertemu dan berbicara, akhirnya, panggilan ditujukan kepada Jin. Sontak Jin berkata kepada Seoyun bahwa, untuk menunggu Jin yang segera akan kembali. Dengan semangat yang diucapkan Seoyun pun tak luput dikatakannya. Sembari berjalan ke arah pintu Jin mengucapkan terima kasih atas semangat yang diberikan dengan senyuman yang terlukiskan di raut wajahnya. Dan setelah masuk Jin dibuat kaget, akan dalam ruangan yang terlihat normal. Dan dalam ruangan itu, terdapat sebuah bola keemasan yang terpampang jelas. Lalu Jin menghampiri bola yang ada di depannya, terdengar suara yang menyuruh Jin meletakkan tangan di antara bola itu, nampak cahaya pun muncul dari bola itu. Lalu, Jin memegang bola, dengan senyuman bola itu mengeluarkan cahaya yang terang, seketika itu dia bergumam sambil membayangkan akhirnya, dia bisa menjadi user mana yang dia impikan. Di saat itu juga, bayangan tentang seorang gulit yang ia pernah temui pun terlintas. Akan tetapi, bayangan memang tak seperti kenyataan. Hasil dari pengukuran itu tertera. Nama, Jin Jeodo, mana hanya 7, dan talent bernama Communication. Raut wajah tak percaya pun tergambar jelas pada mereka, yang seakan tak percaya akan hal itu. Terkecuali Hexrea yang sudah menduga akan hal itu. Perasaan kecewa pun, tak luput dari postur tubuhnya. Pemberitahuan pun menjelaskan bahwa Jin, tidak bisa mendemonstrasikan talent pada pertempuran. Lalu, keluarlah Jin pada ruangan itu, menghampiri mereka yang khawatir akan kondisi yang dialami Jin. Dengan tawa menyembunyikan kekecewaan dia lakukan, ini hanya hal wajar, aku tidak apa-apa. Setelah kekecewaan itu, kini Seoyeon dan Jin menuju resepsionis dengan raut wajah Seoyun yang nampak khawatir akan kondisi pemimpinnya. Kemudian, mereka menerima sebuah jam tangan sebagai bukti lisensi mana, dijelaskan oleh resepsionis bahwa, untuk menggunakan setiap saat karena di dalamnya ada informasi dan identifikasi pengguna. Setelah itu, Seoyun yang mengkhawatirkan Jin pun menyuruh Jin untuk pulang dan beristirahat terlebih dahulu. Akan tetapi, dengan senyuman yang menutupi kekecewaan mengatakan, "Kau mengkhawatirkanku, aku tidak apa-apa. Meski bukan dari bagian tempur, hidup masih belum berakhir." Akan tetapi, berbanding terbalik dengan yang dikatakan kepada Seoyun. Dengan minuman komer Jin menghabiskan minuman di tengah gemerlap malam kota. Berbalut rasa kecewa, impian yang kini bangun selama 6 tahun berakhir dengan talent menyedihkan, impian yang hancur berkeping-keping. Menyisakan kekecewaan dan sebotol komer yang ia pegang, kala waktu itu. Setelah kejadian itu kini Jin yang sedang duduk dengan mata tajam menghadap ke arah status window-nya. Dia memikirkan suatu informasi tentang Rare. Di minggu kedua bulan April tahun 2031, nomor pemenang lotre adalah 17, 11, 1, 39, 37, 27. Dan nomor bonusnya adalah 23. Dia seakan tak percaya, dengan status window-nya yang memprediksi bahwa 2031 adalah tahun depan. Di tengah terkejutnya itu, Jin masih bertanya-tanya tentang identitas wanita yang bertemu, karena dia masih tak menyangka akan hadiah yang diberikan padanya. Sembari ia melihat window, dia masih memikirkan bahwa, skill itu didapat atas kenaikan level dan dari dalam dungeon. Akan tetapi yang ia terima sekarang ialah skill info gacha, sebuah skill yang diyakini Jin, untuk menggali informasi di masa depan.
Dengan tekad yang ia bulatkan kini Jin akan menyelidiki lebih lanjut, dan menekan Gacha sekali lagi.